Kemudian Imam Al-Haddad mengatakan walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi Allah telah menjadikan untuk manusia jalan menuju mati dalam keadaan Islam. Idza akhadha bika qad ata billadhi wa alaih wa amtathala ma amaru bih. Jika dia berpegang kepada itu jalan, maka sungguh telah melaksanakan kepada sesuatu yang ia lakukan dan melaksanakan sesuatu yang ia diperintahkan. Apa diantaranya? Jalan supaya kita mati dalam keadaan Islam, wa huwa ayyakhtaral mauta alal Islam. Yang pertama, agar kita mati dalam keadaan Islam, kita harus memilih akan mati dalam agama Islam. Harus menjadi pilihan, ya. Harus memilih kepada kematian dalam agama Islam. Yang kedua, wa yuhibbahu, dan mencintai akan mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga, wa yatamannahu, dan berharap orang tersebut akan mati dalam keadaan Islam. Wa ya'zama alaih. Yang keempat, menguatkan niat akan mati dalam keadaan Islam. Itu caranya supaya kita mati dalam keadaan Islam. Yang pertama, hendaknya apa? Memilih. Namun tidak milih mau tina agama Islam atau mau tina lian Islam, milihna agama Kuma ada di buruhan, ya mah di buruhan tuh mobil, tuh imah, tuh sawah. Tapi mau lain di agama Islam, tetap orang kedah milih mau di agama Islam. Karena kedah gitu dah keyakinan orang, kekuatan keyakinan kita terhadap agama Islam. Jangan tergoda ya dengan tergoda dengan apa keduniaan, rayuan-rayuan duniawiyah, kemewahan dunia. Jangan sampai kita tergoda dengan harta, dengan benda, dengan dunia ya yang melepaskan agama Islam. Jadi yang pertama hendaknya kita memilih akan mati dalam keadaan agama Islam. Itu. Baik apapun resikonya. Baik apapun harus seperti itu. Ayyakhtarul mauta 'alal Islam, memilih mati dalam keadaan Islam apapun resikonya. Apapun resikonya harus kita milih mati dalam keadaan Islam. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cinta terhadap agama Islam. Kalau sudah ada cinta, nanti ada pengorbanan. Artinya, kalau orang cinta agama Islam, dia akan mengorbankan yang lain demi menyelamatkan agama Islam. Jangan mengorbankan Islam untuk yang lain, tapi mengorbankan yang lain untuk menyelamatkan agama Islam. Dan mengharap atas mati dalam keadaan Islam, dan menguatkan niat atas mati dalam keadaan Islam. Kemudian wa yakrahal mauta ala ghairi min adyan, dan dia membenci akan kematian pada selain agama Islam dari seluruh agama. Benci, tidak mau ya. Tidak mau mati dalam selain agama Islam. Kelima. Yang keenam, wala yazala da'iyan mutadarrian wasailan minallah ayyatawaffahu muslima. Yang keenam, tidak henti-hentinya dia berdoa. Tiap berdoa itu enggak lepas, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Itu tidak lepas. Lain duit wae, ya rezeki wae, Gusti itu can kabayar, Gusti. Ai maut Islamna poho. Ya, tong kitu. Teu naon urusan dunia men nyuhunkeun, tapi tong hilap urang nyuhunkeun maut dina kaayaan Islam. Jangan lupa. Ya. Wala yazala, dan tidak henti-hentinya orang tersebut da'iyan ala, yang berdoa, mutadarrian, yang merendahkan hati, wasailan, yang memohon minallah, dari Allah, ayyatawaffahu musliman, semoga Allah mewafatkan kepadanya dalam keadaan Islam. Jadi keenamnya harus sering berdoa. Kita minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, na'udzubika min su'il khatimah. Itu jangan lepas. Setiap kita doa itu jangan lepas mohon kepada Allah husnul khatimah. Mohon kepada Allah agar diselamatkan dari su'ul khatimah. Itu jangan lepas dari diri kita. Karena kita nggak tahu akhir umur kita ini bagaimana. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Cuman ada sebab-sebabnya.
Kemudian wa bidzalika wasafallahu anbiya was-salim ibadih. Dengan itu banyak berdoa, merendahkan hati kepada Allah dan memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam. Itulah sifat-sifat para nabinya Allah dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah. Jadi orang-orang soleh, para nabi, mereka itu sifatnya tidak lepas berdoa kepada Allah, ingin wafat dalam keadaan Islam. Itu yang pangkatnya para nabi, pangkatnya orang-orang soleh. Kita siapa? Apalagi kita yang sangat butuh. Kita ini sangat butuh, apalagi kelas kita. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi salam, Allah berfirman menceritakan mengenai Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi salam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini Nabi Yusuf nabi ya rasul yang pasti husnul khatimah, tak pasti matinya dalam keadaan Islam iman pasti. Tapi tetap beliau itu memohon kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Hartas nugas kelas Rasul, nugas ayah jaminan pasti selamat, pasti bagja, pasti husnul khotimah, teliren-liren ngadoa ke Allah. Tidak berhenti berdoa kepada Allah, ingin wafat dalam keadaan komo kelas urang nucan ayah jaminan. Komo kelas urang nucan ayah jaminan, nunggus ayah jaminan wae nu ismah ya, diraksa ku Allah, dijaga, dijamin tidak akan melakukan dosa. Mereka hatinya takut mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Anta waliyyi, bahwa engkau adalah yang mengurus kepadaku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Kemudian bukan hanya itu saja yang diminta oleh Nabi Yusuf, wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Jadi kita harus cinta kepada orang saleh. Baperihan orang tecan soleh, tak sing resep kanu saro. Di mana orang cinta kepada orang-orang saleh, nanti dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Wa anis sahara haitsu amanu fatawa'adu fir'aunu bil uqubah. Mengenai orang-orang tukang sihir Nabi Allah, tukang sihir Fir'aun, ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, maka diancam oleh Fir'aun dengan siksaan. Apa yang dibaca, yang dimohon oleh tukang-tukang sihir pada saat itu yang sudah iman, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana wahai Tuhanku, afrigh, semoga memenuhi engkau, alaina kepada kami, sabron akan kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikan aku dalam keadaan muslim. Itu ya. Jadi harus sering berdoa. Jangan lupa berdoa. Bahkan kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wala tazal sa'ilan min Allah husnul khatimah. Kamu jangan berhenti ya, harus sering meminta kepada Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jangan putus-putus, jangan lupa, jangan malas-malas. Wala tazal sa'ilan min Allah husnul khatimah. Kamu jangan berhenti, artinya harus sering ya. Dum sa'ilan min Allah husnul khatimah. Dawamkan minimal tiap pada salat minta kepada Allah husnul khatimah, untuk kita, untuk anak kita, keluarga kita, istri kita, saudara kita, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Allah itu sangat baik ya, Allah itu sangat maha baik. Allah itu minta kita kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan baik ya. Waqad balagana anna syaitan la'anahu Allah yaqul, dan tunggu telah sampai kepada kami sesungguhnya syaitan yang dilaknat oleh Allah berkata, ketika orang membaca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, asok tara kada bisa kaliwat. Ulah duit wae, duit kusi rezeki kada si husnul khatimah bisa poho ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi khairin wa lutfin wa na'udzubika
min su'il khatimah. Itu jangan lupa, harus terus kita baca ya. Terutama setelah ba'da salat 5 waktu. Ketika orang membaca memohon kepada Allah husnul khatimah, ya gulu setan berkata, qasama dhahri alladhi yas'alullah ta'ala husnul khatimah. Sungguh telah mematahkan punggungku orang yang memohon kepada Allah husnul khatimah. Mun jelema ya potong leungeuna bisa leumpang keneh. Ya. Potong sukuna bisa kena leumpang. Tapi potong tonggongna kumaha? Wah bisa naon? Hah? Punggungnya patah, teh kumaha leumpangna? Dinangkana kan gitu. Artinya sangat ya menyakitkan setan ketika ada orang yang memohon kepada Allah husnul. Kenapa? Karena dia nggak kebagian husnul khatimah. Iblis, setan nggak kebagian husnul. Maka ketika ada orang memohon kepada Allah husnul khatimah, waduh sakit hatinya setan. Ya, gemes itu setan. Itu capek, ripuh. Ya. Setan itu sampai qasama dhahri alladhi yas'alullah ta'ala husnal khatimah, telah mematahkan kepada tulang punggungku orang yang memohon kepada Allah husnul. Di antara sebab husnul khatimah adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu penyebab di antara husnul, maka harus diperjuangkan, dipertahankan. Ini di antara sebab-sebab husnul khatimah. Tentunya disertai dengan niat yang baik. Mudah-mudahan semua mendapatkan husnul khatimah. Allah selamatkan kita semua dari su'ul khatimah. Allah berikan kepada kita husnul khatimah ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa rasulih fi khairin wa du'afiyah bi jaisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.